Porseni Sarmento, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi, kelas tingkat 3A. Pengawasan kualitas air limbah di industri. Limbah cair adalah masuknya satu atau lebih bahan pencemar dari hasil aktivitas manusia yang sudah tidak dipakai lagi dan dibuang, yang bersumber dari rumah tangga, perdagangan, industri, dan klinik dengan kandungan bahan pencemar dengan berbagai bentuk, jenis, dan karakteristik. Macam-macam air limbah. Yang pertama yaitu limbah rumah tangga, yang kedua limbah industri tekstil, yang ketiga limbah peternakan, yang keempat limbah klinis, dan lain sebagainya. Karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair perlu diketahui agar penerapan metode untuk proses pengolahannya menjadi mudah dan dapat dilakukan, sehingga tidak mencemari badan air yang mengakibatkan kematian biota air. Secara garis besar, karakteristik air limbah ini digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan fisik, yang kedua golongan kimia, dan yang berikutnya yaitu golongan mikrobiologi. Secara fisik, kandungan bahan pencemar yang terdapat dalam air limbah terdiri dari bahan organik seperti benda padat berupa potongan sayur, buah-buahan, daging, sisa makanan, dan bahan anorganik berupa cucian yang mengandung sabun, minyak atau lemak dengan kondisi air yang berwarna keruh, buram, kotor, serta berbau. Golongan kimia. Untuk mengetahui keberadaan bahan kimia dalam air limbah dapat dideteksi dengan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui parameter dari DO, BOD, COD, amonia, fosfat, minyak atau lemak. Golongan mikrobiologi. Air limbah rumah tangga banyak mengandung mikroorganisme yang bersumber dari hasil sisa pembersihan kotoran peralatan dan badan manusia. Kandungan mikroorganisme dalam air limbah rumah tangga yang bercampur dengan badan air kemudian digunakan manusia untuk kegiatan mencuci, maka potensi untuk tertularnya penyakit yang tercemar dalam air limbah bisa mengakibatkan munculnya bau busuk karena dalam air terjadi proses anaerob oleh kuman. Yang berikutnya yaitu prinsip dasar pengolahan limbah cair atau air limbah. Pengolahan air limbah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip pengolahan dilakukan untuk mengurangi kuantitas dan kadar pencemaran air limbah sebelum dibuang ke badan air. Secara umum, pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni fisik, kimia, dan biologi. Secara fisik umumnya dilakukan untuk mengurangi bahan tersuspensi berukuran besar dan mudah mengendap atau bahan yang mengapung untuk disisihkan sebelum lanjut ke proses pengolahan berikutnya. Yang kedua yaitu pengolahan kimia. Pengolahan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Yang berikutnya secara biologi. Pada tahapan ini dilakukan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme yang terlarut di dalam air limbah dengan cara menambahkan bahan desinfektan dalam ukuran tertentu sehingga air buangan tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Yaitu dampak bagi manusia dan lingkungan jika air limbah yang dibuang tanpa terlebih dahulu melalui proses pengolahan, yaitu yang pertama, air buangan yang bersumber dari rumah tangga, kandungannya berupa air sabun, benda padat, minyak atau lemak. Yang kedua, air buangan yang bersumber dari buangan industri, kandungannya sangat tergantung pada bahan baku yang digunakan, misalnya berupa bahan kimia anorganik seperti nitrogen, sulfida, amoniak, lemak, garam-garam, zat pewarna, mineral, logam berat, zat pelarut, dan angka kuman. Indikator dari limbah cair. Untuk menyatakan air limbah yang diolah menjadi air yang benar bersih telah memenuhi syarat, maka hal penting yang menjadi indikator adalah dengan mengetahui parameter air limbah.
Parameter air limbah itu seperti BOD, biologi chemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, TSS, total suspended solid, NH3, dan yang berikutnya yaitu pH. Baik, berdasarkan studi kasus pada PT Maju Mundur Peternakan Sapi Potong, parameter yang diukur yaitu BOD, COD, TSS, NH3, dan pH. BOD yaitu kadar yang diperoleh yaitu 44.088 mg per liter. Untuk COD 11.000 mg per liter, TSS 850,5 mg per liter, NH3N 479,3 mg per liter, dan pH yaitu 8,5. Di sini juga kita dapat membahas parameter berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan peternakan sapi. Untuk parameter dan kadar paling tinggi miligram per liter yaitu BOD 100 mg per liter, COD 200 mg per liter, TSS 100 mg per liter, NH3N 25 mg per liter, dan untuk pH yaitu kisaran 6-9. Baik, saran yang dapat diajukan untuk industri peternakan sapi potong. Untuk pengelola industri sapi potong tersebut harus dilakukan pembinaan terus-menerus agar kedepannya lebih memperhatikan sistem pengolahan air limbah atau IPAL sebelum limbah dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan.